Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karsi Widiawati dengan NIM 486200 akan mempresentasikan chapter 7 pada buku karya Donald Waters dengan judul Global Logistics New Direction in Supply Chain Management dengan judul chapter yaitu Using Marketing and Services Strategies for Logistic Customer Service. Adapun introduction pada chapter ini yaitu istilah logistik itu berasal dari dunia militer yang awalnya itu tidak ada kaitannya dengan layanan pelanggan. Namun, layanan pelanggan ini ternyata mewakili output dari sistem logistik bisnis dan komponen distribusi fisik dari bauran pemasarannya. Menurut Pisharodi dan Lenchley 1990, layanan pelanggan merupakan penghubung antara kegiatan logistik dan proses penciptaan permintaan pemasaran. Seiring berjalannya waktu, harapan pelanggan terkait kemampuan pemasok untuk dapat memenuhi kebutuhan itu semakin meningkat, di mana logistik dapat memainkan peran kunci dalam berkontribusi pada keunggulan kompetitif perusahaan dengan menyediakan layanan pelanggan yang sangat baik. Kegiatan logistik utama meliputi transportasi, pergudangan, manajemen persediaan, dan pemrosesan pesanan, dan biasanya tidak secara fisik mengubah atau mempengaruhi barang. Bagaimana sih logistik customer service saat ini? Jadi untuk saat ini, perusahaan berusaha untuk memenuhi berbagai persyaratan pemegang saham atau pemangku kepentingan dalam kegiatan bisnis mereka. Jadi umumnya itu mereka berusaha untuk mendapatkan laba karena tanpa laba, kebangkrutan pada perusahaan mungkin dapat terjadi. Biaya logistik seperti persediaan, pergudangan, transportasi, dan informasi atau pemrosesan pesanan merupakan pengeluaran perusahaan untuk layanan pelanggan. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan total biaya logistik dalam jangka panjang. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa perusahaan berusaha untuk mendapatkan laba untuk menghindari kebangkrutan yang mungkin dapat terjadi apabila laba tidak didapatkan. Jadi, perusahaan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan total biaya logistik dalam jangka panjang sambil mempertahankan atau meningkatkan tingkat layanan pelanggan pada perusahaan. Dari tujuan ini, terdapat kebutuhan untuk mengevaluasi trade-off antara menentukan atau menyediakan fitur layanan pelanggan tambahan yang dicari oleh pelanggan dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukannya. Menurut Byrne 1992, kualitas dalam logistik berarti memenuhi persyaratan dan harapan pelanggan yang disepakati. Gagasan untuk memenuhi harapan pelanggan akan membutuhkan biaya yang besar, sehingga pemasok harus bernegosiasi dengan pelanggan dan mungkin berbagi biaya dengan aktor lain dalam rantai pasok untuk mengakomodasi harapan pelanggan sambil mengoptimalkan rantai pasok. Perusahaan harus memiliki kemampuan untuk mengenali dan menanggapi kebutuhan pelanggan jika ingin memiliki peluang untuk memuaskan mereka dan mencapai manfaat loyalitas dan profitabilitas. Ini merupakan daftar elemen pada logistik customer service. Jadi, perusahaan dapat menggunakan daftar elemen ini untuk mengembangkan fitur layanan pelanggan mereka sendiri. Nah, daftar ini itu sebenarnya masih belum lengkap, tetapi setidaknya daftar ini dapat menjadi titik awal yang tepat bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi layanan pelanggan logistik. Jadi perusahaan kemungkinan besar harus menambah atau menghapus beberapa elemen untuk memenuhi kebutuhan sektoral dan kebutuhan lokal mereka sendiri.
Ini merupakan strategi untuk logistik customer service, di mana dorongan untuk mengembangkan strategi layanan pelanggan logistik dapat berupa proaktif, reaktif, maupun kombinasi dari keduanya. Di mana dorongan proaktif ini itu mengikuti keinginan perusahaan untuk memuaskan kebutuhan pelanggannya, sedangkan dorongan reaktif itu dihasilkan dari kegagalan layanan, di mana dorongan proaktif ini itu dapat dilakukan dengan service quality or gaps model dan atau dapat juga dilakukan dengan SCOR model or benchmarking. Sedangkan dorongan reaktif dapat dilakukan dengan complaint analysis atau dengan critical incident technique. Untuk yang dorongan reaktif, itu seperti yang dijelaskan tadi, bahwa reactive techniques ini dihasilkan dari kegagalan layanan, di mana itu dapat dilakukan dengan critical incident technique atau CIT, atau dengan analisis keluhan. Di mana untuk critical incident technique ini itu dikembangkan sebagai proses untuk menyelidiki perilaku manusia dan memfasilitasi kegunaan praktisnya untuk memecahkan masalah praktis, di mana prosedur CIT ini terdiri atas pengumpulan dan analisis data kualitatif untuk menyelidiki dan memahami fakta di balik suatu insiden atau serangkaian insiden. Yang kedua yaitu analisis keluhan, di mana analisis keluhan ini merupakan salah satu pertukaran mengenai ketidakpuasan pelanggan yang dirasakan atau yang dihasilkan dari pengalaman layanan pelanggan atau insiden kritis, di mana analisis keluhan ini juga disebut sebagai strategi defensif karena fokusnya diarahkan untuk secara agresif melindungi pelanggan yang sudah ada daripada mencari pelanggan yang baru. Selanjutnya untuk proaktif teknik, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa proaktif teknik ini itu dihasilkan dari keinginan perusahaan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Jadi perusahaan itu harus menetapkan kebijakan pelayanan pelanggan yang didasarkan pada kebutuhan pelanggan dan yang mendukung strategi pemasaran secara keseluruhan. Jadi, apa gunanya membuat produk yang hebat, menetapkan harga yang kompetitif, dan mempromosikannya dengan baik jika tidak tersedia untuk konsumen? Nah, pada saat yang sama, kebijakan layanan pelanggan harus hemat biaya, serta memberikan kontribusi yang baik terhadap profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Strategi layanan pelanggan proaktif ini dapat memungkinkan perusahaan untuk mempertimbangkan semua faktor ini. Ini merupakan the service quality model. Jadi, begitu pelanggan mengalami layanan, mereka akan membandingkan persepsi mereka tentang pengalaman itu dengan harapan mereka. Jika persepsi mereka itu memenuhi atau melebihi harapan mereka, mereka akan puas. Sebaliknya, jika persepsi tidak memenuhi harapan mereka, mereka itu tidak puas. Perbedaan antara ekspektasi dengan perbedaan antara ekspektasi dan persepsi membentuk celah utama yang menarik bagi perusahaan. Jadi gap antara persepsi mereka dengan apa yang mereka dapatkan itu akan menghasilkan gap ini. Jadi gap utama yaitu gap 5, di mana gap 5 ini itu dipengaruhi oleh 4 kesenjangan lain, 4 gap lain yang terkait dengan layanan pelanggan perusahaan dan aktivitas kualitas layanan yang sebagian besar tidak terlihat oleh pelanggan. Jadi gap 5 ini merupakan kumpulan dari atau penjumlahan dari gap 1, gap 2, gap 3, dan gap 4, di mana gap 1, gap 2, gap 3, dan gap 4 ini biasanya tidak disadari oleh pelanggan. Yang pelanggan rasakan yaitu adalah penjumlahan dari semuanya, keseluruhan dari semuanya. Jadi gap 5 inilah yang kemudian dipelajari oleh perusahaan untuk mendapatkan
gap 1, gap 2, gap 3, gap 4 ini. Sehingga perusahaan dapat menentukan atau dapat memperbaiki kualitas layanan mereka. Selanjutnya contoh untuk logistik customer service yaitu pada online retailing, di mana untuk saat ini internet itu telah menciptakan revolusi retail dan konsumen dengan menyediakan saluran baru yang nyaman untuk berbelanja, di mana pasar retail online berkembang pesat dan sekarang mencakup berbagai macam produk dan layanan. Retail harus memastikan bahwa mereka menawarkan layanan pelanggan yang sesuai dan pengalaman belanja online yang menyenangkan kepada konsumen, termasuk proses pemenuhan pesanannya. Retail online ini melibatkan penanganan dan pemindahan produk fisik, yaitu pengepakan, pengambilan, pengiriman, pengumpulan, dan pengembalian. Produk yang dibeli secara online itu tidak dapat digunakan oleh konsumen sampai produk tersebut dikirimkan kepadanya di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dalam jumlah yang tepat, dan dalam kondisi yang tepat. Nah, jadi dari perspektif konsumen, pemenuhan umumnya dianggap sebagai atribut penting yang mempengaruhi penilaian mereka terhadap kualitas dan kepuasan layanan. Oleh karena itu, dari penjelasan tadi, dapat diketahui bahwa pada online retailing, variabel yang paling penting bagi konsumen dalam konteks pengiriman online adalah kondisi pesanan yang mencerminkan perannya dalam menunjukkan keandalan pengecer, akurasi pesanan, konfirmasi pesanan yang menunjukkan keengganan konsumen untuk menunggu dan intoleransi mereka dengan kehabisan stok, serta pengembalian yang mudah dan penggantian yang cepat yang mencerminkan kekhawatiran konsumen atas pengembalian produk. Nah, dari pembahasan chapter ini, dapat disimpulkan bahwa layanan pelanggan adalah persyaratan yang diperlukan dalam kegiatan logistik dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang membentuk pasar saat ini. Sebuah strategi untuk layanan pelanggan logistik membutuhkan pertukaran dasar antara biaya yang dikeluarkan dan peningkatan keuntungan yang diterima. Meskipun layanan pelanggan dapat mewakili peluang terbaik bagi perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, banyak perusahaan masih tidak menerapkan strategi layanan pelanggan logistik atau melakukannya hanya dengan menduplikasikan strategi yang diterapkan oleh pesaing, yang menyebabkan strategi layanan pelanggan logistik yang diterapkan itu tidak berjalan dengan baik. Layanan pelanggan yang disediakan oleh perusahaan harus sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan semaksimal mungkin, sehingga hasil yang sukses dari layanan pelanggan akan mengarah pada peningkatan profitabilitas bagi perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.